Ya, cara, metode, bagaimana semua sekarang luar biasa. Di Indonesia ini termasuk adalah salah satu yang paling dikagumi, ditakuti di seluruh dunia. Karena kita sudah terbukti Bapak Ibu, ada namanya Musa, itu 7 tahun, itu hafid Quran juara 2. Ya, itu dunia. Yang dia lawan itu 10-12 tahun di atasnya. Nah Musa 7 tahun, kalau di levelin 7 tahun Musa juara 1. Ya, itu luar biasa, bukan hanya menghafal dengan baik ayat, menghafal dengan surahnya, di mana turun, di mana letaknya, maka mungkin bisa asbabul wurud dan asbabul nuzul. Dari Indonesia itu sangat ditakuti dan dikagumi bahwa Al-Quran itu memang Indonesia luar biasa, menghafal Al-Quran yang banyak dan memang bibit-bibitnya banyak. Kan mungkin kiai-kiai kita dulu dia mendoakan kita dan ulama-ulama dulu senantiasa, habib-habib yang senantiasa mendoakan kita ya tercipta ya rahmatan lil alamin di Indonesia seperti itu. Metode ini penting karena ada orang yang senang simaan dengan hafal, ada senang qiraat, dia baca hafal, ada juga senang meniru. Dia tiru apa tulisannya, dia tiru. Tulis akhirnya bisa. Jadi metodenya ada metode qiraat, dibaca. Ada metode simaan, didengar. Ada metode menulis, tiru tulisannya. Ya, tulis. Jangan terlalu banyak. Anas tulis, Al-Fatihah tulis, hanya bisa. Kalau tiga-tiganya digabungin, nah ini kuat hafalannya. Kalau tiga-tiganya digabungin, karena manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbeda, Pak. Ada yang senang dengan menulis, ada yang senang dengan mendengar, ada yang senang dengan membaca. Iya. Nah, manusia juga fitrahnya itu punya potensi yang kuat, punya potensi yang besar untuk menghafal Al-Quran. Saya jelasin, Pak. Kita mampu menghafal Al-Quran 7 menit satu halaman. Mampu. Ini bukan cerita bohong. Ini teman-teman kami penggiat penghafal Al-Quran itu sudah mencoba dan berbagai masjid, berbagai event-event menghafal Al-Quran itu sudah dibahasakan. Karena kita memiliki otak triliunan sel dalam otak ini, triliunan sel yang ada di dalam otak. Kita pakai cuma 5% saja. 5% yang kita pakai untuk memaksimalkan membaca Al-Quran atau potensi untuk menghafal Al-Quran. Triliunan Pak, bisa disimpan ayat-ayat. Makanya Pak Ustaz Adi Hidayat menjelaskan itu surah Al-Furqan 32 ayat ini sebelah kanan sebelah kiri. Yang mungkin biasanya dia. Itu Syekh At-Taba'i lebih hebat lagi. Kalau Ustaz Adi Hidayat umurnya 40 tahun ke atas, Syekh At-Taba'i itu Pak umurnya sekitar 2-13 tahun. Dia menghafal Al-Quran sesuai dengan sanadnya jelas, asbabul wurud, asbabul nuzulnya jelas, tempatnya di mana, turunnya di mana, ini ayatnya kenapa. Dia bisa dari belakang ke depan, dia bisa tahu, dari depan ke belakang, belakang ke depan dia bisa tahu. Kalau diacak pun bisa tahu. Dan dia pun sudah menjadi ulama paling kecil di dunia yang dinamai ulama yang paling masyhur dan paham tentang Al-Quran. Itu bukan Arab tulen Pak, ya, masih ada campuran Indo. Bayangin, jadi mudah-mudahan Indonesia itu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah yang keempat, teman-teman Allah Subhanahu Wa Taala, kembali berdoa. Belum bisa lihat ya, kembali berdoa. Jadi metode yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mencintai Al-Quran di atas kecintaan kita segalanya. Musik dihilangi karena musik itu mengganggu konsentrasi kita dengan menghafal. Ya. Metodenya sesuaikan dengan apa yang kita suka. Kalau kita suka dengan membaca, baca. Kalau kita suka dengan simak. Dengar, pakai headset. Sekarang udah banyak aplikasinya. Kalau suka dengan menulis, tulis beberapa ayat, diulang lagi, tulis beberapa ayat, diulang lagi. Nah yang keempat, kembali berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah yang pahamkan kita, Allah juga yang mencabut kepahamannya. Allah yang memfaqihkan hati kita, Allah juga yang tidak memfaqihkan hati kita. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma qallibal qulub tsabbit qalbana ta'atika tawadini. Ya. Seperti itu. Saya lanjut.
Ini kira-kira apa Pak ya? Nah ini adalah torak ya. Ini ke hidung, ini ke tenggorokan, ini leher, dan ini ada. Saya nggak jelasin secara detail. Iya. Ada namanya huruf lidah, huruf hasyum, huruf bibit dan segala macam, huruf pengerongkongan dan segala macam. Saya hanya pengen mencontohin Imam Hashim gimana sih qiraatnya dan Imam Warash bagaimana qiraatnya. Coba. Nah ini yang harus kita tahu dasar dari sini Pak. Huruf khalqiyah, izhar khalqi itu cuma dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tenggorokan paling atas Pak, sini. Ghadir ghubab ghuban ghanirna minal mughni maghiran ghanira. Bukan ghairil. Bukan ghairil. Iya. Ini dasarnya. Ini gha itu di atas. Keluarnya juga nggak monyong. Ghari ghabar ghuban ghanirna minal mughni maghiran ghanira. Ghairil atau ghairil atau ghairil maghdubi alaihim walau. Ini namanya izhar khalqi. Izhar khalqi ada 6 hurufnya. Tenggorokan paling atas identifikasinya adalah ra, ri, ru. Ya. Yang kedua ada kha. Kha, khi, khubakh. Khan, khani, khakhna minal mukhni makhihan khaniha. Bukan kha, khubakh. Khalidina fiha. Ya, banyak baca begitu. Khalidina fiha. Oh, ada khalidina fiha. Iya. Khalidina fiha. Bukan khalidina fiha. Karena kita memiliki endemik yang berbeda, memiliki kampung dan halaman yang berbeda. Iya. Kalau kita pecah lagi Pak, orang-orang Betawi kalau dia fasih baca Quran itu fasih banget, iya. Tapi kalau dia tidak fasih, sangat tidak baik juga dia. Iya, jadi ada 2. Kalau orang-orang Betawi itu belajar itu fasih banget. Orang-orang Bandung belajar itu fasih banget. Orang-orang Jawa belajar itu fasih banget. Tapi kalau dia tidak belajar ikut-ikutan tidak fasih. Iya. Ijazul zilatil zai itu kadang orang-orang Betawi itu agak susah disebut. Iya. Zai. Kalau orang-orang Bandung itu kalau nggak belajar itu huruf fa itu susah disebut. Fa. Kalau orang-orang Jawa yang tidak belajar itu ain susah disebut. Iya. Ain susah disebut. Iya, ain. Nah, ini sudah jelas. Tadi huruf khalqiyah tenggorokan paling atas ain, kha sama gha. Turun ke bawah di tengah ada ain sama ha. A'aba bu'an ani a'la minal mu'ni ma'i an ani'a. Ain. Bukan ai'u, bukan juga ilmu. Ilmu indallah. Bukan ilmu indallah. Ya, beda ya. Yang kedua ada ha. Ha di tengah juga Pak. Ha. Ha hi ba. Ho han hani ha na minal muhni ma hi han hani ha. Ar-Rahmanir Rahim. Bukan Ar-Rahmanir Rahim. Sabar dulu angkanya. Nanti hanya di bawah nanti. Tenggorokan paling bawah. Nah, ini. Ada ha sama hamzah atau alif. A i u ba a. U an ani a na minal mu'ni ma i an ani a. Ha hi hu ba. Hu han hani ha na minal mu'ni ma hi han hani han. Mudah ya Bu ya? Ha, a. Jadi bukan di perut. Ada waktu saya kecil saya nggak bisa nyalain guru saya. Iya. Tekan perutnya, keluarin. Oh ya gitu ya, iya. Ha.
Ha besar. Ha. Di sini katanya di perut. Saya nanya, belajar akhirnya salah guru saya. Saya datang sama guru saya, minta maaf ya. Karena salah satu juga kita mendapatkan kebaikan dan beberapa ilmu adalah senantiasa menghormati guru dan orang tua. Iya. Kalaupun dia salah, ya jangan kita menghardik, jangan kita mencela. Ya karena memang begitulah yang didapatin guru kita. Guru kita itu dia pukul kita, dia arahin kita untuk mau benar, cuman kemampuannya cuma seperti itu ya kita terima. Nanti setelah itu kita berganti guru lagi belajar. Setelah itu kita kembali dan bersilaturahmi kembali. Saya dapatin ini, nggak mengajarinya, tapi sharing. Ya, saya dapatin ini satu untuk saya belajar ini. Iya. Akhirnya bisa saling terima seperti itu. Jadi huruf khalqiyah, izhar adalah jelas, khalqiyah dari tenggorokan dibagi menjadi 3. Di atas tenggorokan paling atas ada Allah sama kha. Turun ke bawah ada ain sama ha. Turun paling bawah ada ha sama hamzah atau a. Jadi alaihim, bukan alaihim. Jangan ditekan di perut. Itu saja. Alaihim. Seperti itu. Bahwa baca rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah ini dasar kita harus baca tartil dan baik adalah menguasai. Ini cuma 29 huruf hijiah. Ya, 29. Karena alif sama hamzah itu sama. Lam alif sama la itu sama. Jadi sisa 28 huruf saja yang nanti akan dibagi menjadi, kalau umumnya 4 saja. Idgham biguna yang dipecah menjadi 2. Biguna dan idgham bilaguna dan biguna. Nah, saya tidak jelasin seperti ini Pak ya, saya tidak jelasin jawaban yang lebar ini. Nah, ini yang saya pengen tanya ke Bapak Ibu dan teman-teman. 1 tahun itu kita mampu memaksimalkan paling tidak 20 juz. Saya ada teman itu mungkin itu luar biasa, 1 tahun 3 bulan itu hafal 30 juz. Dengan fasih, dengan mungkin itu didengar, sudah disimak dan ditalaki oleh beberapa syekh. Luar biasa Pak. Allah kasih kemudahan. Kalau kita berhitung benar, tadi kita mampu mengulang menghafal Al-Quran dengan 7 menit. Contoh saya misalkan baca, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Dari ayat 12 sampai ke 26 itu Pak, itu enggak sampai beberapa detik. Dengan fast, dengan cara baca seperti ini. Kalau dilebutin lagi, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. Nggak sampai 2 menit. Coba diambil stopwatch, hitung.
dengan langgam nada yang berbeda, cepet dengan agak tartil, namanya tartil tadi ya. Ya, itu nggak sampai 1 menit itu bisa 5-6 ayat. Nah kita yang imam di belakang, aduh lama banget ini. Kapan kelarnya imamnya ini? Iya. Kapan selesainya ini orang ini? Padahal ini lagi tartil, iya. Kita yang dengar dapat amal, orang yang baca juga dapat amal. Salah aja diganjar 2 pahala, apalagi tidak salah, apalagi benar. Kita dengar, luar biasa, iya. Jadi seperti ini. 1 tahun itu, Pak, 1 tahun waktu kita itu 12 bulan. Kalau dipecah jamnya, itu kita dapat sekitar 8.760 jam. Ini ya. Kalau dipecah menitnya 525.600 menit. Dipecah lagi kalau ini detiknya itu 3.153.600 detik. Ya. Harinya 1 hari 24 jam. Ya, 24 jam sehari. Nah, kalau kita hitung dalam setahun itu kita dapat 365 hari. Minggunya 52 minggu. Coba dihitung 7 menit ya dikali 525.600 menit. Berapa yang bisa dihafal? Ya. Kita kalkulasi seperti itu aja. Iya, 7 menit. Iya. Nah, persepsi ini harus disatukan. Ibu-ibu dan bapak-bapak harus dibenarkan bahwa ini benar. Bahwa 7 menit, bahkan ada yang mengatakan 5 menit bisa hafal. Iya, bisa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ada orang yang langsung dipakaikan langsung melalui, nggak ada lagi perantara, Allah yang langsung kasih jalan kemudahan. Ada juga melalui guru, iya, guru atau teman-teman atau silaturahmi satu sama lain, ya ada juga yang dipakaikan seperti itu. Nah ini setahun Pak, mampu kalau kita tidak menggunakan waktu setahun. Kita rata-rata mungkin kita bagi waktu kita nggak usah 7 menit, ya. Kalau kita mungkin dapat bekerja, waktu tidur kita 8 jam atau 6 jam, kurangi, ya 4 jam saja. 4 jamnya pakai menghafal Quran. Tidurnya cuma 4 jam, diatur. Jangan tidur di atas jam 9. Ya, ini metode yang kita ajarkan sama teman anak-anak yang kita latih menghafal. Jangan tidur di atas jam 9. Jam 9 sudah close, semuanya di closing, handphone dimatiin, semua jadwal nggak ada, pokoknya besok. Nanti tidur bangun mungkin sekitar jam 1, sudah 4 jam. Iya. Kalau mau nambah sejam lagi 5 jam, jam 2 bangun, jam 2 isi menghafal sampai jam 5 atau masuk waktu subuh itu. Iya. Yang diisi bacaannya itu cuma saya bawa Al-Qurannya. Nah ini Al-Quran Al-Hafidh Al-Hurfan. Ini 3 jam. Yang 3 jam ini 1, 2, 3, 4 ayat. 4 ayat ini diulang 40 kali saja selama 3 jam. 3 jam dibagi menjadi 3 metode. 1 jam dibaca, 1 jam didengar, 1 jam ditulis. Iya, hafal. Nanti pada saat pagi mau duha seperti ini, itu kenceng. Bismillahirrahmanirrahim, besarin aja suaranya biar didengar sama tetangga sebelah. Gak apa-apa ya, udah hafal nih ya. Lu kapan hafalnya? Iya, iya gitu kan? Gak apa-apa. Gak apa-apa juga, kita bukan disombongin. Ya, wah saya udah mulai bergerak nih supaya juga. Lu gimana caranya ya? Saya kayak gini caranya, saya hafal ini, saya kayak gini caranya, saya hafal ini. Seperti itu. Karena cara inilah yang saya coba sama anak-anak muda yang sebenarnya nggak punya pekerjaan. Mereka datang ke sekolah, pulang ke sekolah, ambil gitar, ngumpul-ngumpul sama temannya main gitar, nyanyi-nyanyi, kok bisa dihafal lagu-lagu itu? Iya, lagu hits saya aja nggak pernah tahu lagu-lagu hits sekarang. Anak-anak muda sekarang luar biasa, dia hafal mulai dari bum sampai nggak ngerti saya. Iya, mereka bisa hafal kunci-kunci gitarnya. Hebat banget ini. Saya ngomong gimana kalau kita ganti? Iya. Kalau Al-Quran itu luar biasa nanti. Yang pertama orang yang punya anak menghafal Al-Quran, Pak,
Itu luar biasa, memberikan mahkota, memakaikan mahkota orang tuanya dan bisa memberi syafaat 40 bahkan dalam riwayat 70 dari kanan, dari kiri, dari sebelah belakang, depan, atas, bawah. Mengambil, itu tetangga saya, itu om saya, itu tante saya. Ya minimal kita menjadi mensupport atau menjadi bagian daripada orang-orang yang menggerakkan itu. Tempat kamu di sini tante, bukan di situ. Iya. Kamu di sini tante, kamu di sini om, kamu di sini pak. Ya. Minimal kita mengambil orang-orang untuk ikut bersama kita. Jadi makanya di jalan pak, kalau di daerah Makassar itu sudah ada satu rumah satu anak menghafal Quran. Iya. Daerah Goa, Makassar kota. Jadi itu nggak bisa lagi, harus ada anak menghafal Quran di satu rumah di Galang itu. Karena memang Pak JK ini memberi support yang sangat besar terhadap masjid. Nah, seperti itu bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjut Pak ya, karena saya 9:30 aja sudah masih ada saya harus isi ya. Setahun itu kita mampu menghafal minimal, kalau kita satu kampus seksi saya yang mampu menghafal 20 juz setahun. Kalau enggak minimal 10 juz, kalau enggak 5 juz aja. Alhamdulillah 5 juz itu luar biasa Pak. Udah bisa imam bergantian di sini sama Pak Imam kita ya. Udah bergantian. Suaranya juga luar biasa, jemaah seneng tuh. Iya. Ini siapa lagi nih yang imam? Ganti-ganti lagi ya. Itu saling menyemangati dan saling kita saling menyemangati dalam kebaikan dan kita bisa saling murajaah. Iya, imamnya gantian di depan dengar, di belakang juga dengar. Kita bisa saling murajaah sama lain. Jadi 1 tahun Pak, itu 52 minggu. Dan kita mampu menghafal insya Allah minimal 30 juz kalau kita optimalkan ya, waktu-waktu luang. Saya lanjut. Kenapa sahabat-sahabat SAW mengatakan kenapa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang bersama umatnya? Karena kita adalah umat yang terbaik yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, kita adalah umat terbaik. Kenapa umat terbaik? Karena kita bersama Rasul itu diturunkan Al-Quran. Siapa umat terakhir kita? Karena kita adalah umat yang paling baik. Umat yang paling baik itu bersama Al-Quran turun. Kita lah umat yang paling terbaik yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dasar dan hadis Bukhari Muslim, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini sebagian ulama mengatakan mempelajari dan mengajarkannya. Mempelajari itu ya kita berburu ustaz atau kita bermajelis dimanapun ada majelis Al-Quran, bukan hanya menghafal tapi majelis yang berbicara tentang Al-Quran. Itulah sebaik-baik orang dan sampaikan baca Quran walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat kepada keluarga, tetangga, siapapun itu bahwa harus begini, harus begini, harus begini. Itulah orang yang baik yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ya. Nah, ini jadi saya Pak. Saya akan beri contoh gimana qiraat Imam Hasim riwayat Hafiz bin Sulaiman. Ya, bacaan Imam Hasim seperti ini Pak. Ini kita belajar bayati saja. Bayati itu naik, datar, turun ya. Itu nadanya ya. Naik, datar, turun. Bismillahirrahmanirrahim. Naik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Datar. Ar-Rahmanir-Rahim. Turun. Maliki yaumiddin. Naik lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Datar. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Turun. Ghairil maghdubi 'alaihim Bayati itu ini yang memberi kode bahwa ini qiraat Imam Hasim. Maliki yaumiddin. Kalau Imam Warash berbeda.
Biarpun bayati berbeda qiraatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berbeda. Ya, dua qiraat yang berbeda. Tapi kalau yang kedua kita pakai kadang kok ini banyak nggak dipanjangin ya? Iya, sama dengan nada istiqomah 2. Ini namanya mad lid, mad arid lisukun. Ya, setiap huruf ya, wa mematikan ya atau wa di belakangnya dan ada huruf hidup, maka kita mampu dan bisa memanjangkan 2 harakat, memanjangkan 4 harakat, memanjangkan 6 harakat. Karena tadi 2 bayati dengan dasar istiqomah 2. Jangan diganti-ganti, Pak. Karena ada yang tidak paham jadi imam, hanya diganti-ganti. Bayati, siap. Coba qiraatnya Imam Hashim, siap. Baca, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang di belakang aja ini ngapa sih di depan nih? Panjang pendek. Turun AC aja yang imamnya. Nah, itu yang biasa terjadi, Pak, ya. Nggak paham, bagus, suaranya bagus, cuman nggak ngerti nih imam nih di depannya. Iya. Kita aja denger kok panjang pendek, nggak istiqomah. Kalau istiqomah bagus, 4 yang 4, 6 yang 6. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi 4 6 6 6. Jangan 2 4 6. Enggak beraturan. Jadi yang mengidentifikasi, kita belajar bayat 2, naik, datar, turun. Itu aja. Naik, datar, turun. Dengan lagu bayati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baru turun. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi gampang ya, Pak. Kita ulang dulu nih, Pak ya. Ya, sama-sama. Ya. Baca 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Datang. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, gitu. Namanya bayati. Kalau belajar 2 aja, bayati sama ros. Ya, ros itu naik, turun, naik,
turun gitu aja. Iya. Supaya kita pelan-pelan Pak. Harus ada, kita tahu harus ada orang yang kita pegang qiraat siapa, dasarnya dari mana, sehingga kita belajar tidak buram. Kita bisa mempertanggungjawabkan, saya belajar ini, iya. Saya belajar, saya qiraatnya qiraat Imam Nasim, iya. Riwayat Hafiz bin Sulaiman itu muridnya, namanya Hafiz. Iya, ada juga muridnya namanya Syu'bah. Syu'bah itu akhir hayatnya Pak, dia mampu menghatamkan Al-Quran kurang lebih 18.000 kali. Iya. Itu berapa kali? Iya. Di akhir hayat makanya beliau nggak terlalu semasyhur Hafiz karena memang dia punya keinginan mampu menghatam Al-Quran sebanyak-banyak mungkin. Saya lanjut Pak sebelum saya tutup. Ya, ini juga bisa dijadikan referensi untuk belajar pemula. Ya, nanti biasanya saya copy ini. Iya, saya kasih materinya ya. Yang terpenting mungkin Bapak yang dimaksud Allah Subhanahu Wa Taala, saya kembali ke sini. Bahwa huruf yang tadi Falqiyah saya nggak bahas semua. Falqiyah dibagi menjadi 3 bagian. Ra, Kha, Ain, Ha sama Hamzah. Nanti yang shad juga nanti akan kita pelajari sama-sama ini shad. Shad itu dalam hukum tajwid tidak ada shad yang monyong. Sa, sin, su, bas. Sun, san, sani, sasna, minal, musni, masi, san, sani, sad. Kalau yang mengatakan sirotol, gak salah, kurang sempurna. Sin, ya, sa, si, su, bukan su. Ya, bukan su ya, Pak. Ini udah jelas. Di mana dasarnya? Nanti kita lihat di sini nanti. Saya buka balik sedikit. Dasarnya di mana? Ada di sini nih. Shot itu, makanya kalau kita mau mengaji itu dilihat ada ketentuannya nih. Sini ada shot, za, sin, sa. Hampir sama. Sin itu agak tinggi aja sedikit. Sin, shot, sin, shot. Bukan so. Iya. Sa, si, su, bas. Sa, si, su, bas. Bukan so, si, su, bas. Iya. Iya, seperti itu. Ini yang saya dapat juga. Ini saya bisa bertanggungjawabkan karena saya dapat beberapa masyhur dan guru-guru qiraat yang ada. Ya kalaupun ada su agak monyong sedikit nggak jadi permasalahan. Iya. Ya, misalkan sum, buk, sum, karena biasa agak susah tuh lidahnya orang ya. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Yang jelasnya kalimat dan ayat serta baris mat itu harus pas dan harus benar. Karena dasarnya Pak, kalau kita nggak pas, kita tutup gigi aja bisa ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa, cuma nggak sempurna. Pengucapannya nggak sempurna. Karena dibagi, huruf-hurufnya dibagi. Ada beberapa huruf-huruf. Seperti itu pengajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kembalikan kiatnya yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta pertolongan atas segala kesanggupan. Yang kedua, mencintai Al-Quran di atas kecintaan kita segalanya. Jangan lebih condong kita mencintai musik daripada Al-Quran. Ya. Yang ketiga metode bisa berbeda, metode simaan, dengar atau menulis. Dan saya ada referensi kalau mau belajar qiraat yang paling mudah dan jelas itu adalah Syekh Syuraib. Syekh Syuraib. Pendek, bacaannya bagus dan fasih. Dan dia cuma bayati aja, dia pakai bayati atau alat kuras. Nanti banyak di-download di TV, di YouTube. Nah, yang paling terpenting yang terakhir adalah ambillah bagian dari Al-Quran. Ya, kita harus mengambil bagian dari Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Sehingga kita mampu menjadi orang-orang yang dirindukan Allah Subhanahu Wa Taala, minimal ya kita menjadi bagian-bagian yang dirindukan. Baik,
Saya cukupkan jemaah Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang hari ini kita usahakan, apa yang kita dengar, semua kebenarannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kesalahannya datang dari saya pribadi yang sangat bagi ilmu ini. Allah hanya memberikan ilmu yang sedikit dan hanya menyampaikan apa yang saya bisa sampaikan, apa yang saya dapat. Semoga hari ini yang menyumbangkan sumbangannya ya, duha berkat atau duha berjamaah ini diberi rezeki yang banyak, diangkat segala penyakitnya. Amin. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusan-urusannya. Amin. Dan dia menjadi anak-anak yang saleh dan salehah ya. Amin. Kita pun semuanya menjadi orang-orang yang diridhoi surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doa sebelum saya tutup atau ada yang bertanya? Satu dua orang? Ya, saya masih ada waktu sampai 10 menit insyaallah ya. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Kami persilahkan kepada jamaah yang ingin bertanya. Mungkin kelihatannya mudah ya, 1 tahun setengah 30 juz. Kita sudah 60 tahun, juz Al-Bukat aja. mungkin ada yang ditanyakan supaya mungkin ada lain lagi, atau mungkin perihal yang lainnya. Kami persilahkan para bapak-bapak maupun ibu-ibu yang masih ragu itu kayaknya mudah gitu, ataupun mungkin pengen semangat lagi gitu. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari penjelasan Pak Ustaz tadi, saya tertarik dengan apa yang Pak Ustaz jelaskan tentang anak muda. Dia belajar musik, tapi Ustaz bisa arahkan dengan Al-Quran. Karena saya ingat ada salah satu grup ya, dia terkenal di Belanda, itu The Cats. 40 tahun yang lalu, itu dia salah satu pemimpinnya Cat Stevens yang sekarang bernama Yusuf Islam. Itu dia masuk Islam, dia belajar Al-Quran dan dia bubarkan grupnya. Walaupun sampai sekarang masih kita dengar musiknya, tapi secara pribadi Cat Stevens atau Yusuf Islam itu dia sudah itu. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh itu ya. Iya, jadi itulah mungkin Pak, jadi mungkin mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala itu sangat masyhur ya. Terkenal sekali lagu-lagunya itu ya. Long Life, saya masih senang. Saya update itu ya. Yang orangnya. Lagu-lagu seperti itu memang memorial, luar biasa memorial ya. Karena kita banyak teman-teman juga di luar sana yang khuruj, itu yang betul-betul hijrah, itu cuma main musik yang handal, termasuk senang dengan musik tadi. Nah, jalan yang terbaik bagi menyelamatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita di Jakarta ini adalah kota besar. Arahnya anak kita, iya, anak muda kita. Arahnya ke situ. Dan wadah, kasih wadah. Dikasih wadah ke mereka, dikasih tempat ke mereka. Kalau nggak ada tempat, susah. Makanya kadang yang paling penting itu masjid menjadi tempat yang pertama, yang awal buat mereka. Ya, ajak ke masjid, buat program-program yang kekinian, misalkan pelatihan draw buat anak muda. Drawnya itu gambar bagaimana Al-Quran yang bagus, mendesain. Dari situ dulu, minat-minat itu dulu kita arahkan dari milenial. Karena anak-anak muda itu kalau nggak tertarik nggak akan pernah mau masuk. Seperti ini, kalau nggak materi-materi seperti itu nggak ada mau masuk. Saya biasa materinya visual, kadang saya kasih visual, dengar. Nah, kalau dia senantiasa dengar musik-musik, coba diganti deh dengan lagu-lagu yang baik, Al-Quran dan irama-irama lagu yang baik. Seperti itu. Kalau di Perancis itu Pak, teman-teman kita bergerak sampai di Rusia kemarin, Ustaz Sudirman ke Rusia itu anak mudanya walaupun nongkrong di tengah-tengah itu ada 2-3 orang yang datang, itu dia copot baru dia bandingin. Ini musik, dia ngomong, can you hear this? Kamu bisa dengar nggak ini musik ini? Bagaimana kamu musik yang kamu dengar dengan musik yang dengan sekarang kamu dengar? Jadi ada memang yang bergerak, ada yang senantiasa peduli, pemuda-pemuda di Rusia dan di Prancis. Jadi anak-anak yang dengar itu nangis Pak. Masya Allah, enak banget bacaannya nih.
Iya. Baru ditanya, yang mana kamu suka? Nah, saya lebih suka mendengar Al-Quran baca daripada musik. Nah, bagaimana kalau itu menjadi keseharian kamu? Dari situ mungkin Pak, ada penggerak ya yang bisa menggerakkan dari ada anak-anak muda kumpul, kita bawa headset 2-3 headset yang mahal, ya kasih dengar. Kamu dengar apa? Dengar musik. Gimana kalau kamu dengar ini? Nah, seperti itu mungkin metodenya yang mungkin kita bisa kasih. Ya. Terima kasih. Kami persilakan kepada jemaah yang lain. Bubar. Cukup ya Bu ya? Cukup. Iya, cukup ya, insyaallah. Ya baik, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi berkah dan mendapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita juga mendapatkan berat timbangan di yaumil akhirat kelak. Kita berdoa semoga apa yang kita usahakan pada hari ini mendapatkan perlindungan dan ilmu yang berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اصلح لنا ديننا وعصمة امرنا، واصلح لنا اخرة لنا فيها معادنا، واجعل الخيارة لنا من كل شر. اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك وعهدك ما استطعت. اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك الي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا اله الا انت. اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله تقل إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله تقل إلى نفسي طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع كريم مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. ربنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وذرياتنا قرة أعين وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. بارك اللهم فيه رمضان، بارك اللهم فيه رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا جنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين، بفضلك يا أرحم الراحمين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada guru kita Bapak Ustadz Irwan Mahmud yang telah memotivasi kita supaya kita bisa menghafal Al-Quran. Mungkin dengan berbagai kesukarannya tentunya kita senantiasa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan salah satu penghafal Al-Quran. Dan perlu kami sampaikan bahwasanya di TPA Darussalam At-Taqwa, kita Masjid Darussalam At-Taqwa saat ini muridnya ada 100 lebih, dan kebetulan pada hari ini kita kekurangan guru. Jadi kepada jamaah yang mempunyai anaknya, saudaranya yang ingin menjadi pengajar TPA Darussalam At-Taqwa, kami persilahkan mendaftar karena kita ada 100 murid yang perlu kita didik, jadi kita kurang ada sekitar 3 orang pengajar lagi. Kami persilahkan nanti untuk menghubungi kami sebagai pengurus TPA Darussalam At-Taqwa. Dan terakhir kami informasikan kita
selain daripada mempunyai seorang imam kita ya seperti Pak Haji Yahya, kita juga pengen seperti Bapak Ustadz Irwan Mahmud mengisi salah satu tarawih di masjid kita. Tapi ternyata karena beliau memang seorang hafiz, ini Ramadan masih jauh, sudah full Pak Malik katanya, sudah full. Nah ini merupakan suatu contoh bahwasanya orang penghafal Al-Quran itu diperlukan banyak orang. Kita mau minta satu harian dia udah penuh katanya. Lah saya nggak ada yang menerima katanya dia. Jadi ini merupakan motivasi bagaimana kita mempunyai anak-anak yang soleh yang tentunya bisa menjadi pemberi mahkota untuk kita. Mungkin itu saja kami akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan, kami ada seperti biasa ada sarapan pagi kepada jamaah bapak-bapak untuk mengantri maupun ibu-ibu nanti. Kami persilakan. Oh iya, siap. Nanti ditunggu ya, Pak ya. Pelan-pelan aja. Waktunya kurang saja. Iya. Saya sendiri tadinya mau tes juga. Karena saya selama ini pas bilang lima masjid. Tapi Dekat azan kemarin udah. alhamdulillah ya. Dari situ ya, secara otomatis ya. Iya. Tadi saya mau SIM-nya di SIM-nya itu. benar dah, saya siap waktu itu mau harus pojok kalau kayak blog juga dah apa Mas Aldi, Mas Haji, benar kan saya mau baca bukan salah, kurang jadi sama Hah?